Halo Pak Marwan, saya ingin Bapak menjawab beberapa pertanyaan dari netizen di kolom komentar YouTube HSI Consulting. Oke. Yang pertama dari JSMLBB 6 hari yang lalu. Mau tanya sedikit Pak, jika kita meminjam uang dari bank atas nama perusahaan untuk membelikan sebuah tanah, apakah harus dimasukkan ke SPT pribadi direktur perusahaan tersebut atau dimasukkan ke piutang perusahaan? Karena posisinya bukan dari dana pribadi, tetapi dana atas bank dibelikanlah tanah tersebut dengan ketentuan cicilan kita ke bank beserta dengan bunga yang ditetapkan oleh bank tersebut. Jadi sedikit saya persimpel, jadi Pak JSM LBB ini membeli tanah hasil dari peminjaman bank atas perusahaan. Kemudian apakah tanah tersebut dimasukkan ke SPT pribadi direktur atau dimasukkan ke piutang perusahaan? Oh, oke. Oke, jadi saya lihat memang di Indonesia ini seringkali terjadi percampuran ya antara harta milik perusahaan yang dimiliki dengan harta pribadinya. Dan terjadi juga bahwa harta milik perusahaan yang harusnya ada di perusahaan, baik keuangannya maupun pembiayaannya, tapi bukan yang digunakan perusahaan tapi digunakan untuk atas nama membeli atas nama pribadi ya. Jadi memang kondisi-kondisi ini sering terjadi ya. Nah, saya lihat memang kalau kondisinya seperti itu, sebetulnya balik ke konsep bahwa sebuah aset itu boleh dicatat di suatu perusahaan. Itu kan sebetulnya ada beberapa ketentuan ya. Memang secara legalitas ada atas nama perusahaan. Nah, yang dalam hal ini kan tidak dipenuhi ya. Karena ternyata di atas nama si direktur atau pemilik. Tapi kita lihat juga kalau pembiayaan tadi diketahui bahwa pembiayaannya kan menggunakan dana bank. Tapi sebenarnya dana bank yang minjem kan perusahaan. Sebenarnya jadi dana perusahaan sebetulnya. Nah, sebenarnya kalau dana perusahaan ada satu syarat lain bahwa sebenarnya memenuhi, tetapi juga memang bisa dianggap sebagai piutang ya. Jadi perusahaan meminjam uang tapi mempiutangkan dana itu kepada si pemiliknya untuk digunakan untuk keperluan pribadi, kira-kira seperti itu. Nah, ada faktor ketiga lagi yang kita lihat sebetulnya adalah peruntukan atau kegunaan daripada aset itu. Nah, kalau aset itu memang digunakan untuk rumah pribadinya si direktur itu, ya tentu memang berarti keperluan pribadi lah. Jadi hubungan dengan perusahaannya ya dipertegas saja bahwa itu sebatas bahwa peminjaman dana dari bank saja. Meminjam dana perusahaan kepada untuk tujuan keperluan pribadi gitu. Nah, biasanya apapun yang terkait dengan itu biasanya termasuk bunganya yang timbul dari bank kan, bank berarti minjam kan ada bunga, kena bunga, jadi mungkin bunganya juga harusnya menjadi non deductible atau misalnya harus ditagihkan kepada si direksinya untuk ikut membiayai ya. Itu supaya ada garis batas jelas nih antara keuangan perusahaan dengan keuangan pribadi ya kan? Karena bagaimanapun juga sebuah perusahaan kan adalah badan hukum yang terpisah ya. Sebagiannya kan begitu, walaupun dalam kenyataannya tidak begitu. Tapi ya kita ketahui sama untuk pajak kan melapor dana perusahaan ya perusahaan. Nah, pribadi. Jangan dicampur adukan ya Pak ya. Nah, kalau misalnya ada lain kasus, misalnya kalau tanah itu digunakan untuk membangun mesnya karyawan gitu. Lalu digunakan atau juga untuk membangun toko atau ruko ya, atau gudang milik perusahaan atau tempat parkir bisa juga. Peruntukannya untuk perusahaan. Untuk perusahaan sebetulnya. Ada kemungkinan ada satu argumen juga bahwa itu bisa dicatat sebagai aset perusahaan sih. Ya. Kalau peruntukannya digunakan untuk aset perusahaan. Jadi artinya dia memenuhi syarat, dibiayai oleh perusahaan dan untuk kepentingan perusahaan. Ya, perusahaan. Nah, nama menjadi hal yang tidak ideal ya, artinya nama perusahaan. Tapi banyak yang melakukan itu misalnya karena waktu membeli mungkin dirasa lebih gampang karena supaya aktornya atas nama perusahaan orang pribadi aja, supaya surat-suratnya nggak usah bawa surat-surat perusahaan. Ya. Oke, mudah-mudahan dapat terjawab dengan cukup jelas. Nanti kalau akun JSMLBB masih dirasa kurang jelas, silakan hubungi
call center WhatsApp kami, atau bisa juga DM Instagram, atau juga di kolom komentar kembali. Yang kedua dari akun Lia Family. Selamat sore Pak, mau tanya apakah WP pribadi dan WP badan harus melaporkan harta kedua-duanya? Karena WP pribadi dan badan pemilik CV-nya saya. Apa hanya di badan saja saya melaporkan hartanya, atau juga harus di WP pribadi juga? Silakan Pak Marwan. Oke, tergantung jenis harta ya menurut saya. Tapi begini, saya mau ngomong tentang konsep dulu sebenarnya. Ini lagi-lagi misalnya ada kaitan nih tadi yang pertanyaan pertama ya. Jadi harta antara pribadi dan si CV-nya ya. Itu mulai ada percampuran ya. Tapi CV dan PT kan berbeda Pak. Mungkin kita dari konsep itu dulu kali ya. Jadi CV itu adalah suatu badan yang dibikin terpisah, didirikan dengan akta notaris. Tetapi dia bukanlah badan hukum ya. Itu berbeda dengan perusahaan terbatas yang merupakan badan hukum. Nah, konsekuensinya biasanya adalah bahwa untuk aset-aset tertentu yang menggunakan surat-surat seperti tanah, bangunan, itu tidak bisa dimiliki oleh si CV tersebut. Dari CV. Tetapi sekarang ini setahu saya, dan memang sudah kenyataan juga banyak beberapa seperti aset kendaraan itu bisa dimiliki oleh CV ya. Oke. Tapi tanah mungkin belum bisa ya Pak ya. Atas nama CV bisa. Nah, kalau kita memasukkan sekelompok aset ke dalam perusahaan itu, menurut saya kesertamertaannya kalau diperlukan keterkaitannya dengan usaha CV itu sih. Jadi sehingga kalau usaha CV itu memang memerlukan aset tersebut, itu dianggap kan sebagai aset dan kemudian mendapatkan perolehan penyusutan kan, sehingga manfaat pajaknya bisa diperoleh dari penyusutan itu atas biaya penyusutannya gitu. Nah, kalau tidak terkait, dan saya duga sebenarnya itu terkait sih. Jadi makanya ditanya kalau misalnya dia membeli sebuah mesin ya, katakanlah misalnya mesin cetak ya, CV itu banyak perusahaan percetakan ya. Percetakan. Lalu membeli sebuah mesin. Nah, mesin itu sebetulnya mesin kan nggak pakai surat-surat ya. Nah, itu atas nama pribadi atau nama CV, menurut saya cukup CV aja. Tapi kalau misalnya kemudian si orang bersangkutan itu membeli sebuah ruko yang digunakan untuk percetakan, dan cetakannya itu pakai nama CV untuk pendapatannya, menurut saya CV itu bisa mencatat juga aset ruko tersebut sih. Tapi mungkin ruko tersebut tadi. Tapi kalau ruko tersebut harusnya dimiliki oleh si pemilik CV tersebut ya Pak ya. Tidak mungkin karena balik lagi tadi, karena bukan badan hukum, nggak mungkin ruko itu sertifikatnya atas nama CV, pasti atas nama pemilik CV tersebut ya Pak ya. Betul. Oke, jadi saya summarize sedikit tentang pertanyaan dari akun Lia Family ini. Berarti tergantung konteksnya Pak ya. Apakah itu pembelian barang yang non surat-surat, ataukah pembelian barang yang bersurat-surat tapi dipisahkan, yang bersurat-surat juga dipisahkan. Kalau kendaraan masih bisa ikut CV, tapi kalau properti atau tanah hanya kembali menjadi pemilik CV tersebut. Begitu sih menurut saya. Tes pertamanya adalah peruntukan ya. Peruntukannya dulu ya. Kalau Betul. peruntukannya untuk usaha dimasukkan ke dalam pajak CV tersebut. Tapi kalau peruntukannya pribadi berarti jadi wajib dilaporkan secara pribadi. Karena itu bisa menjadi biaya pengurang ya. Oke, ini pertanyaan tambahan dari saya aja Pak untuk mengedukasi juga penonton-penonton HSI Corner. Jadi kalau saya seorang pemilik CV, berarti saya melaporkan aset-aset CV pada wajib pajak pada saat SPT badan. Kemudian pemasukan dapat pendapatan pribadi langsung juga melaporkan saat SPT pribadi. Berarti kan sebenarnya kedua-keduanya harus dilaporkan. Tapi mungkin ada konflik of interest ketika mendaftar harta yang sama. Misalnya pendapatan dari CV saya percetakan. Ya tentu salah satu dong, ngapain kita masukin dua-duanya jadi bayar pajak di dua tempat. Berarti kalau gitu salah satu aja kan. Jadi seringkali memang orang bikin CV kan memang tujuannya supaya saya melaporkan itu terpisah dari harta pribadi, atau memang dengan berbagai jenis usaha. CV ini khusus hanya percetakan, saya punya usaha lagi misalnya membuka
cuci mobil misalnya. Cuci mobil, satu usaha lagi misalnya Toko marketing, kelontong, satu usaha lagi salon atau apa gitu. Nah, kalau secara ini mungkin jadi pertanyaan banyak netizen juga. Lebih murah mana Pak? Saya melaporkan di SPT pribadi atau di SPT badan? Oke, lebih murah mana ya tergantung ya. Kalau usahanya sudah mencapai titik tertentu yang tinggi, jadi gini, kalau CV itu untuk pajak ya, beban pajak ya. Beban pajaknya kalau CV itu kan badan ya, jadi badan pajaknya itu tarif normalnya sih 22% sekarang tahun ini ya. Tapi itu kalau untuk UMKM ada dua cara. Satu, 4 tahun pertama ya, untuk CV kan boleh 4 tahun itu. Boleh 4 tahun. Itu membayar pajaknya boleh pakai yang 0,5 sama seperti individu. Nah, kemudian kalau sudah lewat 4 tahun nggak bisa pakai itu, atau mau dari pertama nggak mau pakai itu juga boleh, tapi memilih pakai yang pasal 31E, yaitu membayar pajak dengan diskon 50%. Oh, oke. Nah, diskon 50% itu nanti dia sundul di atas 4,8 miliar dari omset, itu tetap mendapat, tapi proporsional dengan omsetnya sampai dengan 30 miliar setahun. Nah, itu sebenarnya tarif pajaknya sebenarnya menurut saya sih murah ya. Tapi kalau dibandingkan dengan orang pribadi yang omsetnya kecil sekali, kalau kita laporkan omset itu sebagai kegiatan pribadi, usaha pribadi, sebenarnya orang pribadi itu kan mendapatkan beberapa nih pengurangan yang tidak ini, misalnya ada PTKP kan, itu PTKP 50 juta, kemudian dari situ tarifnya juga mulai dari 5% kan. Nah, tapi kemudian tarif sesudah penghasilannya di atas 100 juta itu sudah mulai 15%. Nah, sehingga ada apa? 15% tadi dibandingin tadi misalnya yang 22% bagi 2 kan 11% doang ya. Nah, berarti kan kalau sudah di atas tingkat tertentu, yaitu penghasilan bersih 100 juta, mungkin lebih murah bayar kalau di CV. Daripada tapi kalau kecil banget masih di orang pribadi. Tapi tentu kita nggak bisa boleh main pindah-pindahnya. Kalau udah gede saya pindahin ke CV. Ya boleh-boleh juga pindah. Yuk, ini punya perusahaannya udah gede nih, udah daripada kena orang pribadi, saya bikin CV ya untuk memboyong saya tadinya dinintis di level pribadi ke level CV. Boleh-boleh aja. Banyak juga saya lihat ada perusahaan industri kecil makanan ya. Mereka membuat suatu ramuan misalnya vitamin atau misalnya obat herbal atau apa yang tadi industri rumahan ini ceritanya. Ternyata usaha berkembang ya, terus boleh nitip di mana-mana, laku. Nah, omsetnya berkembang, bisa tuh terpikir untuk bikin CV ya. Nah, supaya pajaknya juga lebih murah. Ya, gitu. Berarti semua itu tergantung ya Pak ya, besar kecilnya. Dan buat teman-teman netizen, kalau masih bingung juga, boleh langsung konsultasi ke HSI Consulting, bisa menghubungi nomor WhatsApp kami. Mungkin itu dulu Pak, 2 pertanyaan mengenai tips lapor harta di SPT dan cara mengisi SPT pribadi. Sampai berjumpa lagi di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya.